Pemuda ini akhirnya bertemu ayah kandungnya yang tak pernah ditemuinya sejak kecil, tapi yang justru membuatnya terkejut. Bukan pertemuan dengan sang ayah, melainkan pertemuannya dengan wanita yang dia sukai. Tanpa dia sadari, dia malah menyukai wanita yang menjadi ibu tirinya sendiri. Pintu teater 1 telah dibuka. Film memperlihatkan seorang pemuda bernama Franco. Hidupnya hancur setelah ditinggal ibunya yang baru saja meninggal dunia. Sejak kecil Franco ini tumbuh tanpa sosok ayah. Dan kini, setelah ibunya tiada, ia memutuskan untuk pergi mencari ayahnya yang telah lama menghilang dari hidupnya. Dan ini adalah Oscar, seorang pria kaya raya yang sukses karena trading. Hal ini membuat temannya yang bernama Hugo sangat mengagumi kerja keras dan skill Oscar tentang bermain trading. Pero vos sos un adolescente. Vos sabés que te vas a quedar solo, ¿no? Si seguís así. Lalu, sampailah dia di rumah besar milik ayahnya. Ternyata ayahnya adalah orang kaya, berbanding terbalik dengan kehidupan Franco yang hidup sederhana bersama ibunya. Di rumah itu, dia bertemu dan berkenalan dengan Melva, istri ayahnya. Mereka pun mengobrol sambil menunggu kedatangan ayahnya. Franco bercerita jika ibunya baru saja meninggal dan dia berniat untuk menemui ayahnya di situ. Namun saat bertemu, kenyataan tidak seindah harapan. Ayahnya yang bernama Asker ini adalah pria yang kaku, pendiam dan kolot. Hubungan ayah dan anak ini terasa canggung. ¿Quién es? ¿Tu hermano? Un abrazo. Masalah semakin rumit ketika Franco mengetahui bahwa ayahnya kini tinggal bersama Melva, seorang wanita muda yang cantik, dan membuat Franco sejenak hilang akal karena mengagumi kecantikannya sejak awal bertemu. Padahal dia tahu kalau Melva ini adalah istri ayahnya. Hari-hari pun berlalu. Walaupun Franco sudah hidup bersama ayahnya, tetapi hubungan mereka tidak baik-baik saja. Mereka jarang bicara satu sama lain. Melva menjadi wanita yang menjadi penengah antara keduanya. Sementara Asker malah sering sibuk dengan pekerjaannya. Sampai suatu waktu Franco yang ingin sekedar ngobrol dengan ayahnya itu tidak dihiraukan. Karena Asker harus segera pergi lagi untuk bekerja. ¿Helado? Bueno, yo invito. No, tengo en el freezer. Keesokan paginya, Franco yang berniat menyapa ayahnya di kamar, dia malah melihat pemandangan indah di pagi hari. Hanya ada Melva yang sedang berbaring di atas tempat tidur, sedangkan ayahnya sudah berangkat bekerja. Lalu Sin pun beralih memperlihatkan Melva dan Franco sedang asik ngobrol. Lalu dalam hati dia menilai, Melva jauh lebih muda dari ayahnya. Ramah, hangat, dan penuh perhatian. ¿Papá cómo lo conociste? Sushi. Sí. Franco merasa nyaman saat bersama Melva karena akhirnya ada sosok yang mau mendengarkannya. Franco mulai memikirkan Melva. Awalnya Franco mengira itu hanya kekaguman biasa. Ternyata dia mulai menyukai Melva, ibu tirinya sendiri. Sentir el agua, el sol. ¡Ay, no! Dia bercerita kepada sahabatnya di kampung kalau ibu tirinya masih muda dan cantik. Temannya pun mengingatkan kalau si Franco jangan sampai suka kepada ibu tirinya tersebut.
Dia kemudian malah kepikiran terus dan juga menyempatkan diri kepo melihat foto-foto di akun Instagram ibu tirinya. Di suatu malam, si Franco mendengar suara berisik dari kamar ayahnya. Karena penasaran dia langsung datang untuk mencari tahu. Karena kamarnya tidak ditutup, Franco pun melihat adegan yang membuatnya kaget. Karena takut ketahuan, dia langsung pergi kamarnya dan menutup telinganya dengan bantal. Semakin hari, hubungan antara Franco dan Oscar ini semakin terlihat makin jauh dan sering berbeda pendapat antara keduanya. Sebaliknya, hubungannya dengan Melva malah menjadi lebih dekat. ¿Papá? Anda a tu cuarto, Franco. No, ese no es mi cuarto. Ese no es mi cuarto. Sementara Oscar yang sibuk dengan pekerjaannya membuat Melva merasa dirinya sudah tidak dicintai lagi oleh Oscar. Mereka pun sering bertengkar karena hal itu. ¿En serio? ¿Me preguntaste cómo me fue ayer? Kejadian tak terduga saat Melva dan Franco jalan-jalan santai bersama di sore hari. Melva yang sedang asik mendengarkan musik dikagetkan oleh keberanian Franco yang tiba-tiba mencium dirinya. Melva yang merasa hal itu adalah salah, dia lalu beranjak pergi meninggalkan Franco. Singkat cerita, Franco yang punya hobi memotret mengajak Melva untuk menjadi modelnya. Melva tanpa pikir panjang langsung mengiyakannya. Siang itu, setelah pemotretan, tiba-tiba saja Melva mendatangi kamar Franco. Franco yang saat itu sedang tidur terkejut melihat Melva yang mengajaknya untuk beradu mekanik. Singkat cerita, setelah kejadian itu, kedekatan antara Melva dan Franco semakin menjadi-jadi. Mereka menjadi sering melakukannya di setiap ada kesempatan saat Oscar sedang pergi bekerja. Aprovechar y hacer algo distinto. Quiero hacer algo distinto. Seiring berjalannya waktu, kehidupan di rumah itu berubah. Franco yang menjadi pendiam dan merasa bersalah. Oscar yang sibuk dengan pekerjaannya dan selalu marah bila di rumah, dan Melva yang semakin bingung di antara dua pilihan. Karena merasa sudah tidak nyaman hidup bersama ayahnya, dan tidak ingin larut dalam kisah cinta bersama Melva. Kemudian Franco memutuskan untuk pergi dari sana dan memilih jalan hidupnya sendiri. Dejar todo atrás. Listo. Melva yang mengetahui Franco pergi, kemudian memutuskan untuk pergi juga karena merasa sudah tidak cocok lagi dengan Oscar. Di akhir cerita, Oscar merasa kesepian di rumah sendiri. Akhirnya dia tahu rasanya jika seseorang ditinggalkan oleh orang yang disayanginya.